Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Farid Kurnia Pratama. Kami dari kelas 10 DBB 3, saya nomor absen 6. Saya di sini sebagai koordinator dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Igusti Putu Daneswara Pramana dari kelas 10 DPB 3, nomor absen 9. Di sini saya sebagai editor dan saya berasal dari Sekolah SMK Negeri 1 Denpasar. Perkenalkan, nama saya Kadek Isnadi Pranata dari kelas 10 DPB 3, nomor absen 13. Saya berperan menjadi dokumentasi dan saya berasal dari Sekolah SMK 1 Denpasar. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nufrianus Manekaka, absen 35 dari kelas XDPB 3 dan dari Sekolah SMK Negeri 1 Denpasar. Ingin melakukan wawancara. Pak, pada hari ini kami ingin melakukan wawancara dengan Bapak sebagai seorang arsitek dan ingin mengetahui Bapak dalam bidang kerjaan. Ya, kalau enggak, boleh memperkenalkan diri. Boleh. Perkenalkan, selamat siang. Nama saya Syafri Jamal Mahendra. Di sini saya bekerja di CV Adijaya Utama, berbasis kontraktor dan desainer yang ada di Bali. Di sini saya selaku project manager dan juga desain grafis di CV Adijaya Utama. Baik Pak, dan pertanyaan pertama, apa kontribusi terbesar Bapak sebagai arsitek bagi masyarakat Bali atau Yang pasti kita sebagai arsitek di sini kita akan tetap menggunakan desain-desain tradisional Bali agar budaya Bali tidak hilang seiring berjalannya waktu. Di antaranya seperti kita akan desain rumah model modern dengan pintu akul-akul, yang mana pintu akul-akul itu merupakan salah satu desain tradisional dari masyarakat Bali supaya budayanya tidak putus, akan tetap berlanjut di era yang modern sekarang ini. Terima kasih. Saya lanjut dengan soal kedua. Bagaimana cara Bapak menjaga kesehatan, kebugaran, serta keselamatan kerja di tengah kehidupan pekerjaan? Yang pasti kalau kita sebagai arsitek biasanya kita akan meluangkan waktu weekend kita Sabtu atau Minggu dengan berolahraga, pergi gym ya, untuk merefresh pikiran lah di tengah kepadatan jadwal proyek kita. Baik Pak. Dan soal yang ketiga, apa tantangan tersulit yang pernah Bapak hadapi dalam proyek arsitek dan bagaimana cara menyelesaikan? Tantangan tersulit dalam arsitek biasanya kita ingin desain yang minimalis, yang simple, sedangkan di pengaplikasiannya dikerjakan oleh kontraktor, di mana itu akan terjadi benturan dari segi desain dan dari segi struktur. Biasanya itu kita ingin mendesain dengan minimalis, tetapi kita biasa ada konsultan struktur yang menghitung bagian struktur. Nah, perbenturan itu maksudnya kita desain balok dengan balok tipik nih modelnya, tetapi dari konsultan struktur dia hitung kekuatannya tidak kuat atau dia minta pembesaran dimensi. Nah, di situ kita harus adjust desain struktur. Itu biasanya yang benturannya selama ini dari desain dan struktur. Saya lanjut dengan soal keempat. Apa tugas utama seorang arsitek dari awal bertemu klien sampai bangunan selesai dibangun? Kalau kita bertemu klien dari awal, biasanya kita tanya dulu nih, klien punya ukuran lahan berapa, dan juga dia ingin desain rumah seperti apa, atau entah itu desain tradisional, desain modern, desain minimalis. Yang pertama kita tanyakan itu terlebih dahulu. Lalu kita tanyakan juga dia butuh kamar berapa jumlahnya, butuh kamar mandi berapa jumlahnya. Nah, biasanya kita tanya itu dahulu, lalu kita proses sesuai keinginan dia, kita gambar, dan kita setelah gambar selesai itu kita akan konfirmasi ke klien kembali. Jika semuanya dirasa oke, lalu kita akan mencari jasa kontraktor. Nah, selama masa pengerjaan kita akan selalu kontrol agar hasilnya sesuai dengan desain kita. Baik Pak, terima kasih. Untuk soal kelima, hal apa saja yang paling penting diperhatikan saat merancang rumah
tinggal di lantai. Kalau merancang rumah itu ya hal yang paling penting, yang pasti kita harus mendesain posisi ruangan-ruangan itu sesuai dengan keinginan klien, agar klien kita itu nyaman nanti untuk ditinggali, agar dia juga happy. Desainnya harus sesuai karakter dia lah intinya. Kita harus sering bersosialisasi dengan klien. Saya lanjut dengan soal ke-6. Bagaimana Bapak cara memahami keinginan klien agar desain sesuai kebutuhan dan anggaran? Yang pasti pertama kita akan wawancara dulu ke klien. Kita akan wawancara dia pengennya rumah seperti apa, desainnya seperti apa, modern atau minimalis. Setelah sesi wawancara, kita desain. Kalau dia oke, lalu kita buatkan estimasi anggarannya kurang lebih berapa. Jika semua dirasa sudah sesuai, baru kita lanjut proses pengerjaan. Saya lanjut dengan soal ke-7. Seberapa penting peran teknologi seperti AutoCAD atau software desain lain dalam pekerjaan arsitek? Wah itu, kalau itu sangat penting sekali. Kalau kita zaman dulu itu kan gambar dengan manual, dengan pensil, pulpen, garis, yang pasti bakal memerlukan waktu lama sekali, dan juga ya hasilnya kurang presisi. Dengan adanya software AutoCAD, software SketchUp sangat membantu sekali untuk memvisualisasikan desain kita. Baik, untuk soal ke-8. Menurut Bapak, kesalahan apa yang sering dilakukan arsitek pemula dan bagaimana cara menghindari? Kalau arsitek pemula, untuk menghindari kesalahan arsitek pemula, yang pasti kalaupun ada revisi desain, kita harus selalu berkomunikasi dengan klien. Tentunya kita harus terus bersosialisasi dengan klien agar tidak adanya terjadi misdesign. Misalnya tiba-tiba kita rubah nih bentuk fasadnya, nah klien itu tidak mengetahui, biasanya itu yang akan terjadi konflik. Intinya kita harus selalu konfirmasi dengan klien untuk desain kita. Lanjut dengan soal yang ke-9. Bagaimana cara arsitek menyesuaikan desain bangunan dengan kondisi lingkungan dan Kondisi bangunan dan iklim setempat. Yang pertama yang kita harus survei lokasi dulu. Lokasi itu berada di tengah pusat kota atau di lahan yang lapang. Kalaupun itu di tengah kota, kita harus intinya kompromi dengan tetangga. Kita jangan buat bangunan terlalu mepet dengan tetangga, karena itu akan menyulitkan pekerjaannya nantinya. Kalau terlalu mepet tetangga, di situ kan pasti ada pekerjaan finishing di luar. Nah nantinya material-material itu akan jatuh di genteng tetangga. Intinya kita harus berkompromi dengan tetangga. Sudah itu sih rasa. Baik Pak, saya lanjut dengan soal yang terakhir. Apa saran Bapak untuk mempelajari SMK jurusan bangunan atau desain yang ingin menjadi arsitek? Kalau bisa saya untuk teman-teman yang baru mulai di arsitek, masih sedang dalam pembelajaran, intinya kita harus punya passion desain kita sendiri. Maksudnya kita harus punya dasar-dasar konsep yang kita pahami secara mendalam, agar tidak ikut-ikutan dengan desain-desain yang sudah ada. Biasanya kan banyak desain-desain yang sudah ada di Google, di apa, kita comot. Nah disitu kalau bisa jangan, kita punya desain sendiri. Kalau mau contoh itu tidak apa-apa, tapi intinya jangan mengikuti paste lah, supaya kita punya passion sendiri. Dan yang pasti kalau di arsitek itu ya kita harus memperdalam ilmu desain kita. Dalam hal seperti aplikasi SketchUp, kita harus menguasai betul agar kita bisa memvisualisasikan desain kita kepada klien. Jadi kesimpulan dari wawancara yang kami dapat